Shalom. Oke, taruh dulu bentar ya guys. Puji Tuhan, kita sama-sama berkumpul hari ini untuk sama-sama menyembah Tuhan. Wah, belum pada hadir ya yang lain ya. Oke, gak apa-apa. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat berkumpul walaupun masih lewat Zoom, tapi kita percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Tuhan ada bersama kita. Mari siapkan hatimu, kita mau masuk dalam ibadah ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di setiap kami Tuhan, di tengah-tengah kami dalam ibadah ini Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Jamah ibadah ini, biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan dalam setiap puji-pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari sama-sama kita angkat pujian indah dari awal. Katakan, kemanakah aku dapat pergi, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari angkat tanganmu, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
kasih Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu. Haleluya, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di sini, sungguh besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sungguh besar. Haleluya, haleluya, sungguh besar Engkau Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus, sungguh indah Kau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, sungguh besar Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau layak kami agungkan. Haleluya Yesus.
tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari jemaat katakan, ku tinggikan, angkat tanganmu, Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, kami tinggikan Engkau selamanya. Terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi pujian kami Tuhan Yesus. Berkati setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji-muji-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian kami bertahta di atas-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh dong tepuk tangan semuanya. Puji Tuhan. Wah, seberapa banyak yang bersuka cita hari ini. Boleh kasih reaction atau boleh lambaikan tangan semuanya. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Boleh semuanya bertepuk tangan bersuka cita. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah apa? Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi
kasih setiamu tak pergi dari. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, buat tepuk tangan semuanya. Puji Tuhan. Yang lain mungkin boleh open kamera ya biar bisa lihat wajah-wajahnya semuanya. Halo semuanya yang baru hadir. Puji Tuhan, kita sudah muji-muji Tuhan. Ini saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu lebih lagi untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Pastor Marcel. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu semua, ku lewati semua perkenangan mulia, teguhkan hatiku. Kita akan pujian ini bersama-sama dari awal. Katakan, oh, Kau ada bersama kami Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati
saya serahkan kepada Pastor Marcel. Ya, bisa kedengaran suara saya? Kalau Gabriel bisa dengar suaranya. Oke, mari kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur sore hari yang luar biasa ini. Kembali lagi kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Hari ini bersama-sama dengan anak-anak muda, Youth Ebenezer, Ministry Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk kami bisa ada bersama-sama lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Sungguh luar biasa kami sore hari ini sudah diberkati lewat penyembahan kami. Dan kami percaya waktu kami menyembah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Terima kasih, jadikan kami penyembah-penyembah Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa menjadi penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan saatnya kami anak-anak muda yang ada di Ebenezer akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, sebelumnya Tuhan urapi hamba-Mu, pakai dengan kuat kuasa Tuhan, Roh Kudus bekerja, dan biarlah setiap firman yang keluar, yang didengar sore hari ini, menjadikan suatu kekuatan bagi kami, sesuatu kebenaran bagi kami, untuk kami makin lebih lagi di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Halo, shalom. Ini kayaknya saya punya signal kurang bagus. Muka Marcel P. Mike kurang dekat di mulu. Kalau ini bagaimana, Edo? Kalau Coba ini ke bagaimana? Marcel, lepas tuh itu muka Marcel Penset. Saya ini udah lepas ini. Nah, begini jadi lebih baik. Ini kedengaran suaranya? Dapat dengar jelas. Iya. Kalau tadi agak jauh. Coba sebentar. Sebentar saya mau ganti ini. Tolong Gabriel terima ya, saya lagi masuk lewat HP ini. Kayaknya saya kalau pakai laptop agak kurang ya. Jadi saya mau masuk pakai handphone aja. Coba. Padahal saya mau baca firman Tuhan lewat handphone. Sebentar ya. Sebentar ya, teman-teman, adik-adik semua, saya lagi masuk lewat handphone yang satu. Oke. Oke. Ini suaranya udah oke, Kak Marcel? Ya, tapi kalian punya gambar ini agak lalot. Saya coba pakai di satu coba.
Nyanyi lagi, Tes. Gimana? Iya. Marcel, di-mute dulu, Marcel. Ya. Di-mute dulu, di-mute. Itu Yang Kak satu Marcel dekat mute sama Kak siapa? Marcel. Jadi mute Oh. atau harus leave memang. Ya, ini kedengaran ini. Cukup ya. Sorry Ya, agak. Ya, boleh, ini Kak. udah oke. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya. Ya, hai semua, shalom. Ini harus semangat karena ini lagi berhadapan dengan anak-anak muda, anak-anak milenialnya GSDA Ebenezer. Saya sangat diberkati sekali ya dengan penyembahan tadi. Semangat terus, Tessa. Saya sampai merinding. Ya, Tadi saya coba live di Facebook saya. Ada papanya juga tuh lagi nonton. Ya papanya nggak turun kali ya, lagi nggak tahu ada di mana. Lagi di kapal ya. Iya. Ya luar biasa Tessa ini. Aduh, saya lihat ini makin bagusnya ya, dan terus menyembah Tuhan Tessa ya. Terus menyembah Tuhan, terus intim sama Tuhan ya. Jadi waktu menyembah Tuhan kita bisa bermazmur bagi Tuhan ya. Jadi kadang kan kalau kita lagi menyembah Tuhan, kita udah ini lebih bagus lagi kita keluar kata-kata yang tak terucapkan ya. Seperti Raja Daud ya. Selain berkata Tuhan Yesus baik, Engkau luar biasa ya. Itu pasti akan keluar mazmur-mazmur yang luar biasa. Dan saya sangat diberkati, saya bangga sekali anak-anak Ebenezer makin dahsyat luar biasa. Jadi semua Tessa, Jire, Isabel, Kayla, semua anak-anak youth, Edo juga ya, saya dengar kemarin Edo, saya monitor, Edo bilang Edo mau jadi WL ya, luar biasa. Semangat ya semua, puji Tuhan. Ini tadi bagus keyboardnya, tadi bagus. Yang main keyboard siapa ya, Mama ya? Tessa. Saya nggak tahu ada di mana tadi posisinya. Ada Pastor Arif ternyata ya di belakang ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa anak-anak youth Ebenezer akan semakin semangat lagi di dalam Tuhan ya. Saya itu menjadi doa kami supaya saya percaya nanti di hari-hari ini anak-anak muda, anak-anak youth, semua anak-anak muda dimanapun berada, khususnya juga Ebenezer ini akan dipakai Tuhan luar biasa di akhir-akhir zaman ini, di akhir-akhir ini ya, di Pentakosta ketiga ya, Pentakosta pertama, Pentakosta kedua, sekarang Pentakosta ketiga ya. Banyak gereja-gereja hamba-hamba Tuhan sedang berdoa supaya apa yang terjadi di Pentakosta pertama itu tuayan luar biasa, besar-besaran yang terjadi waktu 2000 tahun yang lalu, bahkan di Street yang di Amerika itu terjadi penuaian juga ya, di California atau di mana itu di Amerika, bagaimana sekian banyak orang yang dilawat Tuhan. Nah, di sekarang ini di Pentakosta ketiga ini berdoa Indonesia, anak-anak muda Indonesia akan dipakai Tuhan. Ya, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipakai dahsyat luar biasa. Hari ini saya akan baca firman Tuhan. Amin. Ya, amin, puji Tuhan, Edo ya. Sebelum kita baca dulu firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Kira-kira sudah dapat ya Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Udah ya? Boleh sama-sama kita baca ya. Aku hitung sampai 3. Saya hitung sampai 3. 1, 2, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Ya, itu firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 16. Jadi pergunakan waktu-waktu ini, waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi pergunakan waktu-waktu kita. Ya, hari-hari ini kita lihat sekarang kan lagi pandemi ya. Jadi kalau mau cerita ini memang dari zaman saya masih di kampung dari kecil, baru kali ini saya melihat kejadian seperti ini yang memang sangat mempengaruhi sekali, apalagi banyak tinggal di rumah ya. Adik-adik semua masih ada yang sekolahnya dari rumah ya, mau keluar aja agak susah sekarang, agak dilarang ya. Bahkan lebih melarang itu orang tuanya. Jiri aja dia motori itu, waduh, ya mau gimana karena lagi keadaan seperti ini. Tapi gunakanlah waktu-waktu yang ada pergunakanlah sebaik-baiknya. Artinya walaupun kita ada di rumah, tapi tetap kita melakukan aktivitas seperti biasa ya. Mungkin belajar dari rumah, beribadah dari rumah, itu dia ya. Tidak akan membatasi kita untuk dekat sama Tuhan ya. Tidak akan membatasi kita untuk berbuat sesuatu. Amin. Ya, tidak akan membatasi kita ya. Oke. Gimana? Nggak apa-apa ini. Jadi kalau waktu-waktu ini kan segala sesuatu ada waktunya. Kalau firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, di situ dikatakan segala sesuatu ada waktunya ya. Itu kitab Pengkhotbah berkata seperti itu. Jadi setelah itu ayat kedua, kalau kita nanti baca sendiri nanti di rumah, 2 sampai ke ayat 8 itu ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk, pokoknya ada semua. Waktu menangis, ada waktu untuk tertawa, itu ada waktunya. Itu memang hukum alam yang terjadi. Tetapi waktu-waktu ini kan kita nggak bisa waktu itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi karena waktu itu ada dalam seminggu itu ada berapa hari ya, 7 hari ya. Kita hitung dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, baru Senin lagi. Nggak mungkin kita tambah hari lain lagi ya. Saya sendiri udah umur sampai sini nggak terasa loh waktunya ya. Nggak terasa, udah tua ya. Udah punya anak 3 ya, puji Tuhan. Ntar lagi ada generasi berikut, ini Ciresli, Victoria, Aaron ya. Jadi kita ini waktu ini terus berjalan ya. Saya sarankan kalau punya punya waktu-waktu untuk ini, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk melayani Tuhan apalagi ya. Untuk melayani Tuhan, karena ini penting banget ya, penting sekali untuk kita pergunakan waktu-waktu untuk Tuhan ya. Karena saya lihat orang-orang yang di dalam Tuhan itu jadi orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Boleh katakan amin? Yang dapat amin, kasih jempol hadiah, kasih jempol, nanti dapat hadiah, nanti tanya Tante Reina, hadiahnya apa. Jadi itu, pergunakan waktu-waktu yang ada, ya kata firman Tuhan di sini. Ya, di sini pergunakan waktu yang ada, karena hari ini adalah hari yang jahat. Ya, sekarang anak-anak muda susah sekali kalau mau diajak ke gereja, susah ya. Paling enakan main sama temen, atau ya sekarang kan lagi mendengarnya pegang-pegang HP gitu kan. Jadi lebih ya itulah, kalau diajak ibadah agak susah gitu. Tapi saya percaya Ebenezer tidak seperti itu. Katakan amin. Ya, anak Ebenezer ada waktu-waktu yang terbaik untuk Tuhan ya. Jadi ada waktu-waktu doa, ada waktu-waktu untuk melayani Tuhan, itu luar biasa ya. Jadi untuk sekarang ini bagaimana? Ya saya mengalir aja ya, kalau ini waktunya kita jangan dikejar-kejar waktunya. Jadi gini, melayani Tuhan itu bagaimana kita menggunakan waktu yang ada hari-hari ini ya. Yang terpenting, yang penting bagi kita, apalagi untuk anak, untuk youth Ebenezer ya. Apa? Gunakan waktu kita, apa yang kita lakukan? Yang pertama,
kita rajin baca firman Tuhan. Katakan amin. Yang suka baca firman Tuhan katakan amin keras-keras. Baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Ya, itu satu pegangan yang luar biasa. Kalau kita baca firman, oh itu luar biasa. Kita pasti akan akan diperlengkapi ya dengan firman Tuhan. Kita banyak bicara dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, berdoa, baca firman. Nah, kita ada satu ayat kita baca di dalam Yosua 1 ayat 8. Coba kita buka di Yosua 1 ayat 8. Nanti saya minta Kakak Gabriel akan baca Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Yosua pasal feedback. Oke. Ya, Yosua pasal 1 Yosua 1 ayat 8. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Kita akan berhasil dan beruntung, kata firman Tuhan. Jadi, kalau kita ada firman Tuhan, maka kita akan dalam menjalani hidup ini akan lebih hati-hati. Kita akan lihat mana yang benar, mana yang salah, ya. Jadi pentingnya firman Tuhan. Baca firman, renungkan firman Tuhan, ya. Jadi banyak baca firman di rumah, waktu-waktu, atau sekarang kan bisa dari HP juga bisa. Kita belajar firman Tuhan. Dan kalaupun nanti kayak ibadah-ibadah seperti ini, ibadah youth, kita seperti ini, kalau Pastor Ari lagi sampaikan firman Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang lain, kita renungkan firman Tuhan ini, ya. Saya kalau sekarang ini, hari-hari ini sekarang udah banyak, kalau ada ayat, saya untuk ini lagi rindu sekali untuk mau baca firman Tuhan dan kalau boleh dihafal, ya. Dihafal firman Tuhan. Ya paling tidak satu ayat nggak apa-apa, ya. Jadi di sini kan firman Tuhan berkata bahwa jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan, ya. Jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, ya. Dan percaya bahwa perjalananmu akan berhasil. Di sini firman Tuhan bilang begitu. Nah, sekarang kalau coba lihat anak-anak Tuhan itu pasti banyak yang di dalam Tuhan itu pasti berhasil, ya. Kemarin ada yang dari Indonesia, tim Indonesia yang ganda putri, ya, salah satu anak Tuhan yang luar biasa, orang Sulawesi Utara, Gracia Polii, ya. Kalau kita lihat dia ternyata anak Tuhan, ya, dan dia orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Salah satu contoh dia, ya. Coba lihat sekarang dia diangkat Tuhan luar biasa. Nah, coba adik-adik semua, teman-teman youth, ya, banyak baca firman, ya, banyak melakukan yang Tuhan kehendaki supaya kita jadi orang-orang yang dahsyat luar biasa yang dipakai Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya dipakai di gereja, tapi jadi berkat buat di luar sana. Amin. Dan yang kedua, kita cepat-cepat aja, ya. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan waktu yang ada? Kita gunakan apa? Kita banyak memuji dan menyembah Tuhan, ya. Kalau kita banyak memuji dan menyembah Tuhan, kita banyak menyenangkan hati Tuhan, itu dahsyat luar biasa, ya. Banyak pujian itu mengandung kuasa yang luar biasa, dahsyat, ya. Orang yang suka memuji Tuhan itu pasti bawaannya suka bersyukur, itu kelihatannya orang suka bersyukur. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 51 ayat 3. Ya, Edo bisa baca, Edo? Yesaya 51 ayat 3.
Kalau nggak bisa Gabriel aja, Tessa aja baca. Coba Tessa. Ada Alkitab situ Tessa. Yesaya 51 ayat 3, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya, ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantarannya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Nah, itu dia ya. Suka memuji Tuhan ya. Jadi kalau anak-anak youth kan sekarang suka sekali kalau ada pelayanan, apalagi pelayanan musik, pelayanan worship, semangat sekali ya. Di gereja kita itu yang bikin anak-anak muda semangat itu di musik. Pastor Ari suka aktifkan itu karena memang banyak punya talenta-talenta yang luar biasa. Apalagi anak-anak KBL ya, banyak juga di sini. Ya, kita lihat, kita akan melihat. Jadi harus banyak memuji Tuhan, banyak terlibat di dalam pujian dan penyembahan. Ya, di sini bilang di sini Tuhan membawa sukacita. Ya, anak-anak Tuhan harus tunjukkan sukacita dimanapun berada. Ya, kalau jangan cuma sekedar nyanyi sukacitaku penuh, tapi nggak ada sukacita di hati. Jadi kalau orang yang suka memuji Tuhan, bersyukur, pasti ada sukacita ya, ekspresinya, apalagi anak-anak muda, anak-anak youth ya. Saya tadi udah lihat kesan-kesan, kalau Tessa tadi puji Tuhan, saya tadi dengar, wah ini udah gaya anak muda nih ya, gaya-gaya milenial ya, Pastor Ari ya. Tadi dia waktu dia ngajak dia udah agak mulai udah mulai agak santai dia pimpin pujian tadi ya. Saya lama sekali kayaknya lebih cepat Tessa nih ya. Saya cuma karena memang kadang-kadang kalau kita melayani kan ada waktunya nervous atau apa. Tapi kalau sudah dalam Tuhan tidak ada nervous lagi. Apalagi kalau sudah ada firman Tuhan di dalam. Ya, puji Tuhan. Jadi ada penerusnya Kakak Gabriel ya ini ya. Ini luar biasa banget. Saya lihat ini milenial ini, waduh. Jadi sebenarnya yang lain-lain juga kalau ada worship leader yang suruh pimpin kayak yang lain, nggak perlu diajak-ajak lompat-lompat, udah lompat aja ya. Seperti Daud melompat, seperti Daud menari bagi Tuhan. Jadi semangat anak-anak youth ya, dimulai dari banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan di sini. Di pergunakan waktu ini banyak menyembah Tuhan ya. Di Yohanes 4:23 Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Tuhan yang tidak cari itu penyanyi-penyanyi yang hebat-hebat. Tuhan mencari itu hati-hati penyembah ya. Banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan. Orang yang suka mencari wajah Tuhan datang dengan menyembah. Ya, jadi kalau orang tahu arti puji-pujian, bukan artinya puji-pujian itu lagu capat, penyembahan lagu palang, bukan ya, bukan lagu palang, tapi lagu pujian itu adalah suatu pengagungan kita kepada Tuhan, bagaimana Tuhan baik, penyembahan bagaimana waktu kita berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau beserta, itu penyembahan, suatu ungkapan hati. Tapi itu nanti ya, seperti itu yang maksudnya kita banyak lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan selanjutnya itu salah satu pujian yang membawa sukacita. Kedua juga pujian bisa melepaskan belenggu ya. Kan kita suka nyanyi. Coba kita buka dulu firman Tuhan dalam Kisah 16 ayat 25 dan 26. Siapa yang cepat baca mungkin Kaila ya. Kaila ini cepat dia. Coba Kaila buka Kisah 16 ayat 25 dan 26. Bagaimana pujian itu bisa melepaskan belenggu-belenggu kita ya. Mungkin kalau lagi kalau anak muda lagi galau gitu ya. Kalau kita suka nyembah Tuhan, suka memuji Tuhan, pasti hilang itu galau-galau itu ya. Coba Kaila yang kenceng Kaila ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, itu kuasa pujian itu luar biasa. Katakan amin. Ya. Ya, kalau kita lihat Paulus dan Silas itu waktu memuji Tuhan, itu belenggu itu dilepas. Ini bukan cuma cerita, ini nyata ya. Jadi ini cerita tentang bagaimana mereka waktu dipenjarakan, dia di paling dalam itu
dengan doa dan pujian itu semua yang di apa ya istilahnya, rantai belenggu yang di ini tuh yang mengikat itu terlepas, saudara, adik-adik ya. Jadi kalau kita memuji Tuhan itu punya kuasa. Jadi bukan hanya sekedar kita nyanyi ya. Jadi waktu kita nyanyi kita bahkan jadi berkat buat orang lain ya. Waktu kita nyanyi, waktu kita mungkin lagi tadi saya bilang galau, atau mungkin ada orang yang lagi sakit, kita bisa lewat puji-pujian orang itu bisa disembuhkan, bisa dilepaskan. Kita yang lagi galau bisa terhibur karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita nyanyi kayak datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, ya. Itu dia, ya. Waktu kita nyanyi, wah, itu sampai melompat itu luar biasa ya, karena adanya pujian yang penuh dengan kuasa. Penting hari-hari ini untuk kita banyak memuji Tuhan, ya. Anak-anak muda, menyanyilah bagi Tuhan, ya. Dan selanjutnya kita akan lihat di dalam, ya, kalau di dalam Mazmur 63 ya 1 dan 4 itu pujian penyembahan itu bisa menenangkan jiwa juga, ya. Jadi waktu kita, saya mungkin takutnya waktunya agak makan waktu, tapi kita di dalam Mazmur 63 ya 1 dan 4 boleh ada satu orang baca, mungkin Isabel, coba Isabel juga cepat baca. Mazmur 63 ya Isabel ya. Ayo Isabel. Mazmur 63 ayat 1 dan 4. Ya, puji Tuhan, ini sebenarnya agak bagus ya. Iya, kalau Isabel. Ya. Mazmur 63 ayat berapa tadi, Om? 63 ayat 1 dan 4. Oke. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. 4. Demikianlah 4. Oh ya, oke. Itu dia. Jadi kalau kita nyembah Tuhan pasti ada ketenangan ya. Kita rasakan suatu hadirat Tuhan yang luar biasa ya. Tadi waktu ada penyembahan pertama, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Itu tadi bagus banget ya. Dengan Tessa bawain lagu itu, kita renungkan bagaimana Tuhan itu baik, Yesus yang sudah mati bagi kita ya, menebus dosa-dosa kita. Waktu kita nyembah Tuhan, kita rasakan seperti sedang mengalami hadirat Tuhan. Itu luar biasa banget ya. Banyak nyembah Tuhan, itu yang terpenting buat anak-anak muda. Belajar dari sekarang, nggak usah terlalu banyak dengar lagu-lagu yang duniawi, tapi banyak nyembah Tuhan, banyak mendengarkan lagu-lagu rohani ya. Apalagi sekarang udah pelayanan semua anak muda, mulai dari sekarang udah ditanamkan dengan hal-hal yang begini supaya anak-anak muda Ebenezer ini akan dipakai di dalam dunia pujian penyembahan juga ya, di dalam gereja ya. Jadi banyak nyembah Tuhan, banyak dengerin lagu-lagu rohani supaya nanti kalau diminta pelayanan sama Pastor Ari, kita sudah banyak lagu-lagu yang kita tahu ya, kita hafal ya. Itu dia. Jadi penting untuk kita
memuji dan menyembah Tuhan, isi hari-hari ini. Karena hari-hari ini kita kebanyakan di rumah ya banyak baca firman, tadi saya katakan banyak baca firman dan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kalau sum-sum begini pun ya nyembah Tuhan, sungguh-sungguh nyembah Tuhan, sungguh-sungguh memuji Tuhan ya. Saya kadang-kadang kalau lihat, kadang-kadang kalau kita lihat lagi orang matiin kamera, ya saya kadang-kadang tergerak untuk buka kamera supaya kita mengekspresikan bukan untuk dilihat orang, tetapi dilihat Tuhan ya, supaya kita benar-benar sungguh-sungguh nyembah Tuhan. Ekspresinya ya seperti memberi yang terbaik bagi Tuhan, mengisi waktu-waktu kita dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga, bagaimana kita menggunakan waktu yang ada, kita melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan, terus melayani Tuhan ya. Kalau bilang wah kan malas nih gereja, ngapain gitu kan, ya buang-buang waktu, mendingan main sama teman ya. Jadi sekarang saya lihat anak-anak Ebenezer sudah giat sekali dan ini sudah semangat semua ya. Saya lihat juga anak-anak di rumah di sini juga, Jire kalau udah jam-jam doa dia udah minta untuk dia udah mempersiapkan diri ya. Jadi kalau dari awal, dari sekarang kita sudah ditanamkan seperti ini, kita juga orang tua senang lihat anak-anak muda yang seperti ini ya, anak-anak muda yang jadi berkat nantinya ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, Tuhan mau pakailah dahsyat luar biasa untuk, jadi untuk anak-anak muda tetap semangat terus ya. Waktu kita melayani Tuhan yang ketiga coba siapa yang terakhir baca ya? Jire ada, Jire bisa baca Matius 6 ayat yang terakhir nih ya, Matius 6 ayat 31 sampai 33. Jire bisa baca? Ayo Jire. Matius 6. Ayat 31. Udah ada ya? Ya, saya bacakan aja ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Waktu kita melayani Tuhan berarti kita sedang menginvestasikan kerajaan Allah. Ya. Jadi jangan bilang aduh kita mau datang gereja enggak dapat apa-apa, buat apa? Ya. Tapi jangan lupa kita sedang menginvestasikan kerajaan Allah. Bangsa-bangsa di sini firman Tuhan berkata bangsa-bangsa mencari berkat ya. Apa yang bisa kami makan, apa yang bisa kami minum, tapi firman Tuhan bilang di sini di ayat yang 33, carilah dahulu kerajaan Allah ya. Carilah dulu kerajaan Allah, maka yang lain Tuhan tambahkan. Amin. Jadi melayani Tuhan ya, cita-cita masa depanmu Tuhan pasti akan berkati, akan jadi kan kita kalau kita baca firman Tuhan itu rahasia kebenaran firman Tuhan, rahasia berkat itu ada di situ. Jadi ada semua di situ. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Dan apalagi anak-anak Ebenezer pasti dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Edo tetap semangat Edo. Ganteng sekali kamu Edo ya. Edo kalau nyalain kamera baru saya lihat tambah ganteng lagi, apalagi di kamera. Nah, jadi kita sedang menginvestasikan sesuatu ya. Ya, pengalaman Om Marcel ini ya, waktu semangat melayani Tuhan, apa yang tidak dipikirkan itu yang Tuhan siapkan, itu yang Tuhan sediakan.
Ya, itu janji firman Tuhan. Karena itu kita tahu firman Tuhan kan, perkatakan firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita ingat, oh iya ada firman Tuhan berkata di 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, timbul dalam hati, dilihat oleh mata, itu Tuhan sediakan. Nah itu ingat, iya betul, itu yang Tuhan siapkan. Semangat terus melayani Tuhan. Firman Tuhan di Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti dan air minuman. Jadi bahkan Tuhan bilang, Tuhan lalukan dari sakit penyakit. Ya, utamakan Tuhan, andalkan Tuhan. Banyak cerita, banyak sekali hal-hal yang kita perlu tahu dalam firman Tuhan yang sangat luar biasa, jadi satu pegangan. Jadi gunakan waktu-waktu yang ada, jeripaya kita tidak sia-sia, kata firman Tuhan. Amin, Edo. Saya senang sekali sama Edo soalnya ya. Ya, dan juga yang lain-lain. Amin. Semangat. Firman Tuhan bilang, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi, ya. Amin. Jadi Tuhan pasti akan memberkati kita. Saya berdoa supaya anak-anak muda ini nanti di akhir zaman ini dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipakai Tuhan luar biasa dahsyat. Amin. Amin. Jiwa-jiwa diselamatkan. Sekarang anak-anak muda harus bangkit, ya. Akan ganti orang yang tua-tua ini, ya. Jadi semangat, anak-anak muda Ebenezer sekarang ini harus semangat, harus bangkit. Amin. Cukup di sini firman Tuhan, biar firman Tuhan itu benar-benar jadi satu pegangan buat kita hari, ya. Tetap semangat. Ingat, yang pertama, gunakan waktu-waktu kita untuk baca firman Tuhan. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, ya. Banyak bangun hubungan dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Ketiga, melayani Tuhan. Apapun itu. Melayani bukan hanya sekedar orang jadi WL atau pemain musik atau apa, tapi orang bantu-bantu pegang atur-atur kabel di gereja, ya itu juga melayani Tuhan. Ya. Ya, kayak Edo juga kan suka bantu ini untuk di multimedia, itu juga melayani Tuhan, ya. Tapi nanti ke depan katanya menjadi WL, saya dengar, ya. Ada berita bagus juga ini. Jadi harus semangat, ya. Melayani kecil besar itu sama di mata Tuhan. Ya, nyanda ada tuh bilang, oh karena dia ini. Tapi kalau Tuhan kasih talenta, karunia yang ada, yang orang tahu ada 4 orang sama kita, itu kita pakai buat Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Hari-hari ini tetap semangat. Semua anak-anak muda Ebenezer, maju terus di dalam Tuhan, bangkit terus, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa dulu. Kita berdoa. Mungkin siapa yang mau lebih lagi untuk melayani Tuhan, boleh sambil angkat tangan, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih, mengucap syukur. Kami berdoa biar waktu-waktu yang ada, Tuhan, kesempatan yang ada untuk kami bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Mulai dari sekarang ini, hamba berdoa buat anak-anak muda Ebenezer, ministry Tuhan. Kami memberkati mereka, anak-anak kami ini Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi terang, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih apapun jadi cita-cita mereka, masa depan mereka, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan, buat sore hari ini. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Saya kembalikan kepada Desa. Puji Tuhan, sebelum banyak yang diberkati hari ini, boleh lambaikan tangan semuanya. Haleluya. Terima kasih kepada Pastor Marcel yang telah membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi Pastor Marcel bilang pergunakan waktu yang ada. Dengan kita membaca firman Tuhan, dan kita menyembah Tuhan, kita berdoa, itu adalah membuat kita membangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi. Apalagi lagi situasi PPKM kayak gini ya, banyak banget waktu kita di rumah untuk bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Aja sih. Mari kita angkat pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Mari angkat tanganmu, kita sembah Tuhan. Ku lewati semua perkenangan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Kami melewati semuanya Tuhan, lewati semua perkenangan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap waktu yang telah Engkau berikan bagi kami. Bapa, setiap hari-hari, setiap menit demi menit, setiap detik demi detik, itu ada karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kami ada dan hidup di hadapan-Mu, dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap waktu yang sudah berjalan di hadapan kami, dan waktu-waktu ke depan yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan Yesus. Kami tangkap firman-Mu Tuhan Yesus, kami mau gunakan waktu-waktu yang telah Engkau berikan bagi kami sebaik mungkin Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus bahwa kehendak-Mu dinyatakan di dalam setiap hari-hari kami. Bahwa rencana Tuhan dinyatakan di dalam setiap hari-hari kami Tuhan Yesus. Sehingga detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam Tuhan Yesus yang berlalu di dalam kehidupan kami, biarlah itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Bapa, kami tahu Tuhan Yesus, hamba-Mu tahu Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus, Engkau telah rancangkan rancangan yang begitu indah, yang begitu sempurna Tuhan Yesus. Bapa, hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Masa depan yang indah, masa depan yang gilang gemilang Tuhan Yesus, yang Kau sediakan bagi mereka, Engkau nyatakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak muda ini Tuhan Yesus, yang sudah memberikan diri, memberikan komitmen Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus, untuk mau melayani Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap mereka yang hadir pada siang hari ini, sore hari ini Tuhan Yesus, boleh menjadi saksi Kristus, boleh menjadi saksi Injil Kristus.
biarlah kehidupan mereka boleh menceritakan kemuliaan Tuhan. Kehidupan mereka boleh menceritakan bagaimana Tuhan begitu baik, sehingga mereka boleh membawa teman-teman mereka yang ada di sana, orang-orang yang membutuhkan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja kami Tuhan Yesus, GSJ Ebenezer Ministry Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Pastor Rory Tuhan Yesus, yang sudah Engkau pakai begitu luar biasa. Doa kami Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan melimpah atasnya Tuhan. Biarlah beliau berjalan di dalam pengurapan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa gereja ini adalah gereja yang penuh dengan rahmat kasih karunia Tuhan. Bahwa gereja ini Tuhan berjalan di dalam kekuatan dari Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur untuk tempat yang baru yang telah Kau sediakan bagi kami Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya bahwa inilah janji Tuhan yang dinyatakan di hadapan umat-Mu Tuhan. Bahwa gedung yang baru, gereja yang baru Tuhan Yesus, yang menjadi milik kami sendiri Tuhan Yesus, yang dimana kami boleh beribadah Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya itu akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami Tuhan Yesus, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami di luar sana Tuhan Yesus, yang mungkin hari ini mereka belum sempat bergabung untuk beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami berdoa untuk mereka. Kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan memenuhi hati mereka, biarlah mereka penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Dan minggu depan mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa sungguh besar kasih setiamu yang Kau nyatakan bagi kami. Mari umat Tuhan, mari anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ibadah kami Tuhan Yesus, ini pujian dan penyembahan kami persembahkan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Haleluya.